Dengar tuh. Data forensik ini udah keluar. Dengar. Kalau data forensik udah keluar, Dokter Mufid dan Dokter Reza mau ke podcast. Jadi kalian tunggu, kalian nantikan ya. Tuh, dengar tuh. Untuk atas persetujuan. Nah, Karena yang suka dinangisin kan. atas persetujuan. Atas restu dari sang kakak. Nah, restu dari sang kakak ya. Jadi kalian tunggu. Kalau untuk sekarang tonton aja podcast Dokter Richard sama Dokter Richard sama Kak Fitri. Nanti next kalau sudah data forensiknya terbuka makin menyala. Jadi sabar. 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 Ini tangannya Dokter Reza, ini tanganku. Kalian lihat bedanya ya. Nih kalian lihat, ini apa coklat, ini putih ya guys ya. Kalian lihat ya. Kalian lihat ya guys ya, beda ya. Aku aja jauh no. Jauh, jauh, jauh guys. Lihat ya. Lihat mukanya beda warnanya ya. Gak ada itu, gak ada abu-abu. Lihat nih tangannya nih. Ini tangan Dokter Reza, ini tanganku. Kalian lihat ya. Aduh, kalian itu ya. Bulan. Tumpulan. Dokter Reza cantik katanya. Iya cantik. Kalian lihat sendiri. Kalian lihat sendiri. Aku akhirnya melihat aslinya Dokter Reza secantik apa. Seglowing apa. Iya, kasihan banget. Secantik ini loh. Keren banget dokter. Iya, cantik banget. Tuh Dokter Reza jangan mundur. Iya, ngapain mundur udah sejauh ini mau mundur mimpi kali. Dokter Reza nggak bakal mundur, dia disupport sama anaknya sama suaminya. Iya, lengkap. Punya suami, punya anak, punya orang tua yang mendoakan, kakak beradik yang mendoakan. Kalian ya nggak bisa ngebayangin ya betapa kakak adik-adiknya Dokter Reza itu nyamperin aku kayak, "Kak, makasih ya udah speak up buat Dokter Reza. Selama ini aku cuma bisa komen-komen support di live, komen-komen di VT kakak. Akhirnya kita ketemu ya sekarang gitu." Kakaknya Dokter Mufid juga, "Kak, makasih ya udah support adekku," gitu loh. Adeknya Dokter Mufid juga begitu. Semuanya ketika ketemu di sidang tuh ngomong, "Aku selama ini cuma bisa komen-komen, hari ini bisa ketemu langsung, makasih udah speak up," gitu. Oh, cantik banget Dokter Reza. Makanya heran. Hah? 480. Ini hampir 900. Iya, karena ada keranjang kuningnya. Orang-orang dasar tuh bisa Ada keranjang kuningnya soalnya. Bilangnya gue belum satu. Terus gue suka ngata-ngatain Facebook kita bisa mau dilaporin ke sana. Terus berani. Terus sampai gue kira terus habis itu mereka bilang kalau diri juga bareng. Oke, ya benar otot. Terus yang pakai bajunya betul terus kepalanya mau dilaporin. Jadi gimana nih data disiram kalau pakai orang kaya? Gak usah lu capek-capek nyari data. Gue ketik sama namanya grafik bangun di DPT. Lihat beda ya. Salam dari Lampung, salam. Nggak ada yang emosi. Ya distributor reseller, tapi aku nggak mau formatnya itu gimana caranya. Aku sampai mikir gimana caranya. Sampai aku sama istri itu bikin namanya pilih blocking. Itu AHA. Sama fungsinya kayak retinol buat eksfoliat. Jadi di saat dia eksfoliasi, 2 hari itu dia melupas kan, kulit langsung jadi bersih karena dia kan sel kulit mati, kotoran kan keangkat kan, jadi kayak bersih lagi tuh, kayak bersih lagi kayak balik lagi kulit baru gitu. Nah itu sebenarnya yang benar, bukan dengan pakai apa hidroquinone boleh, dengan resep dokter, tapi itu biasa. Yang penting nggak jualan pas lagi sidang, nggak live pas lagi sidang, terus jualan ya guys ya. Buat regenerasi kulit. Kalau sekarang udah generasi ke sini ada apa? Retinal ya kan. Biasanya kalau aku pakai AHA, hanya ada pilih ini. Tapi ya tetap kalau sebelumnya pakai racikan ya harus dijeda. Harus dijeda. Kalau nggak dijeda ya pasti breakout.
kalau nggak Harus di breakout, mau pakai produk apapun lah. kaget emang harus diberhentiinnya tuh pelan-pelan. Iya, harus ada transisi. Tahap ya benar. Kalau enggak pasti breakout. Nah, itulah yang agak susah untuk mengedukasi ke orang-orang. Karena dulu ya maksudnya recordnya masyarakat Indonesia ini hampir kebanyakan ya orang udah mengenal produk abal-abal itu. Yang dijual bebas, ya kan? Etiket dulu dijual bebas, Mercury, udah banyak. Jadinya kan udah promosi lah, udah like-nya tambah banyak. Susah dong mengedukasi masyarakat itu emang harus lebih enaknya tuh kayak gini gitu. Benar. Lawan. Iya. Susah edukasi masyarakat. Ngelawan. Iya benar. Kalau dokternya dibilang kalau nggak kamu pindah ke bilang dokter kalau Dan masyarakat Indonesia tuh gampang tergiring opini, tapi kan gini, kita tuh udah semuanya tuh udah ada bagian masing-masing ya. Misalkan kalau hukum ya lu ke polisi, ke kejaksaan, ke pengadilan. Dokter Reza lagi nontonin YouTube Kak Fitri sama Richard Pilih Lee. aja kalau misalkan sekarang di hukum udah seperti ini, berarti ya lu udah Di situ. percaya, berarti kan unsur-unsurnya udah ada. Jadi jangan sampai diputar balikin fakta gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak orang tuh hukum di Indonesia bisa dibeli ya, kita diem tuh di Indonesia ini di mana hukum aja lu nggak percaya gitu. Kenapa ke band lu? Kan ke Bepom, produk Bepom. Produk aku di Bepom nggak dicantumin. Anda nggak nama grafisnya tidak boleh dipakai atau apa gitu. Ya kan nggak ada. Setiap bulan kan update tuh Bepomnya. Sini, lagi edukasi nih. Dokter Mufid lagi edukasi. Sini aja. Misalkan Bepom aja nggak percaya, lu mau percaya mas? ini banyak buzzer sih. Bener nggak bang? Sama, di sini juga penuh buzzer. Nggak percaya, mau percaya kemana? Lu mau nanya ke Tuhan langsung. Teriak polisi juga. Sama kayak Bepom kemarin kan, katanya copot ketua Bepom. Ujung-ujungnya, tolong dong Bepom gini lah. Gimana lu nggak konsisten? Percaya Bepom apa enggak? Kemarin bilang nggak percaya. Aku aja, ini udah proses hukum ya, percayain sama hukum, percayain sama polisi, percayain sama jaksa, percayain sama hakim, pengadilan, udah. Ikutin aja prosesnya kan. Kalau misalnya masalah produk, ya percayain sama Bepom, ikutin prosesnya kalau kita ada masalah sama Bepom. Ini enggak ada. Tapi statementnya tuh bandel banget ya Bang ya kalau di susah. Batu. Pasti pertanyaannya gini. Ya kalau misalkan produknya nggak salah nggak mau dikasih duit. Pasti itu pertanyaannya kan. Apa bosan dijawabnya? Sekarang udah malas naik Lihat aja di akun Ini ngomong sendiri aja kita ngaca. Nggak usah ngomong produk, pokoknya sekarang udah ngapain ngomong produk. Sidang itu nggak usah dibeli. Dan gini loh, maksudnya ini logika ya, logika simpel. ada juga. Kalau misalkan brand aku masalah lah dari produk, nggak mungkin dari awal sampai sekarang kita masih bisa bertahan seperti ini, sampai di titik seperti ini loh. Betul. 13 tahun loh. Bener nggak? Kalau misalkan kita anggaplah produk aku tuh jelek, bermasalah, mafia kasar, nggak mungkin sampai 13 tahun bang. Kalau mafia mah setahun 2 tahun juga udah kelar tuh. Iya. Baik produknya jelek. Capek Kan ngebazir. Gini, kita bikin produk yang bisa memberikan nilai dan hasil untuk customer. Benar. Nanti kalau customernya nggak puas karena produknya jelek pasti nggak laku. Iya, nggak? benar. Pasti nggak laku. Benar. Kalau misalnya kita bisa bertahan sampai dengan 13 tahun, berarti artinya apa? Berarti customer nggak ada komplain. Berarti puas tuh customer. Nah ini ada customer. Bisa bertahan sampai 13 tahun. 13 tahun loh. Nah ini ada Tapi tetap ada yang customer tapi beli. komplain. Tuh gitu. Ini Bukan customer tapi komplain, nggak pernah nyobain produknya, bilang bahaya. Nah ini logika aja logika. Oke lah kalau misalkan aku sama istri ini ngebangun skincare ini baru 2 tahun. Diajar lah mafia skincare. Oke lah aku terima bang. Aku terima. Oh ternyata produk gue jelek nih, nggak diterima sama masyarakat. Bener nggak? Nggak diterima sama masyarakat. Berarti produk gue jelek. Ini Tutup. 13 tahun. 13 tahun. Tidak pernah ada komplain.
Terus ujuk-ujuk sekarang digiring seperti ini kayak kalau misalkan produk kita jelek nggak mungkin aku bisa sampai di titik seperti ini kan. Benar. Ya logika aja biar maksudnya masyarakat Indonesia udah tahu gitu. Pastinya udah nggak bertahan, siapa yang mau beli produknya nggak boleh dibeli terus. Tapi ini sampai bertahan sampai 3 tahun kan ada yang beli terus. Klinik aku aja nggak, klinik aku di Jakarta aja nggak kerasa ya. Itu 2018 aku di Jakarta. Dari Jakarta itu udah berapa? 7 tahun. 7 tahun nggak kerasa. Nah kalau misalkan brand aku jelek, kan nggak mungkin sampai 7 tahun di situ. 2 tahun selesai lah, kelar itu. 2 tahun kelar. Ini sampai 7 tahun loh. Klinik Bandung udah 9 tahun. Klinik Bandung. Kan nggak mungkin bisa bertahan sampai sekarang kalau produk aku jelek. Iya. Dulu waktu aku punya reseller distributor, dulu reseller aku sampai 328.000 reseller. 33 distributor. Dulu 2020 sampai 2023 aku close. Aku selesai distributor reseller. Kan nggak mungkin. Masyarakat Indonesia. Tuh ya guys. Kalau testimoni aku pakai produk yang merah, kalian bisa lihat di VTku. Ya, itu tuh senyata itu. Senyata itu kerjanya. Kalian lihat nih, tanganku nggak di treatment apa-apa, makanya dia begini. Beda warnanya memang. Karena ini nggak di treat, nggak pakai body lotion, nggak pakai apapun. Kalau ini pakai Jadi pas closing yang merah. hakim ngomong gitu. Orang ya kalau misalkan dia bikin opini, Minta mbaknya aja. suap, iya. Gitu. Kalau dibayar, Di dapur coba. hakimnya masuk angin. Tanya mbaknya itu. Kenapa kayak gitu loh? Hakim aja sih jatuhin integritasnya. Hai. Nggak ada. Amin, semoga dalam lindungan Tuhan ya. Kayak kemarin seperti air mengalir aku mana? Korban bang. Kenapa bisa? Jangan. Kita di sini disupport. Ketika kita jadi supporter, kita di sini di welcome dengan sangat baik, di treat dengan sangat baik. Jadi nggak ada yang diusir ya guys. Nggak ada yang diusir di sini ya. Kok kesel? Siapa yang kesel? Emangnya mukaku terlihat kesel? Ketemu Bang Diri. Siapa yang bilang gitu? Kalau dokter percaya sama saya di sini sebagai lawyer, bukan lawyer negosiasi. Tapi di sini saya Iya, cair. Aku mau dikasih 1 unit dari Naira Residence. Ini masing-masing 1 unit kan? 1 unit Naira Residence kan masing-masing. Lakeview. Lakeview ya kamu ya. Aku dikasih 1 tapi minta 2. Kenapa masalah? Minta 1 dibagi 2. Dia minta 1 dikasihnya 2. Enggak, aku dikasihnya 1 tapi mintanya mau 2. Dikasih 1 nggak kurang. Mau minta 2. Kalau bisa kita dapat 2 unit residence di Naira Residence, kenapa enggak guys? Kenapa harus 1 kalau bisa 2? Ya? Kenapa harus 1 kalau bisa 2? Kan ada video itu. Aku jadi gondrong segini. Iya, demi rumah di Naira Residence. Betul. Fokus untuk memenangkan persidangan ya guys, bukan fokus untuk memenangkan opini publik. Karena percuma opini publik kalian menang kalau kalah di persidangan itu percuma. Buzzer itu nggak terang-terangan kayak gini loh, duduk sama dokter Mufid, Kak Fitri, Dokter Reza, itu buzzer nggak akan mungkin terang-terangan kayak gitu. Tapi nggak sampai pelaku. Bang Diri itu bener.
Buzzer itu beraninya berlindung pada akun fake. Buzzer itu beraninya membuli, memfitnah. Itu buzzer. Nggak berani pakai mukanya gitu. Buzzer. Ngapain? Bodoh banget kalau buzzer mau terang-terangan datang ke rumah Kak Fitri, datang ketemu Dokter Reza, Dokter Mufid, ketemu Kak Fitri. Berapa bulan itu? Dari bulan Januari. Nggak boleh ngomong. Terlihat jelas ini memang sumber daya manusia yang luar biasa. Gue rasa ini bukan pertama kalinya si Ono meras, pasti sudah beberapa kali. Iya, jangan ditonton guys, skip. Cuma sekali cuma Jangan ditonton, skip. Buat apa? buat nandingin. Di bawah banyak. Kalian bisa lihat ya, kualitas manusia yang mendukung terdakwa dengan kualitas manusia yang mendukung korban itu beda langit dan bumi. Secara etika berbeda, secara adab berbeda, secara moral pun berbeda. Melihat statementnya Bang Fahmi Ada Wah, cair kak. Dokternya dong. ada siapa aja? Ada Bang Raffi sama istrinya, ada kawan pemburkau, ada siapa lagi nih? Dokter Reza, Dokter Mufid, Kak Fitri. Tadi ada Kak Sansa. Ya, kalian bedakan mana yang punya adab, mana yang punya moral, mana yang punya etika, itu berbeda jauh. Pendukungnya berbeda jauh. Kalian bisa nonton persidangan ya guys ya. Kalian nonton persidangan kan, dari kubunya Dr. Reza itu tidak ada yang gila-gila live, mulung koin, jualan pas live, demi dapat engagement, demi dapat koin, demi dapat cuan. Gak ada. Semua fokus nonton persidangan. Gak ada yang mau nge-live buat mulung koin, mulung paus gitu. Mau jualan produk di live sidangnya Dr. Reza. Gak ada yang gila-gila mau dapat engagement gitu untuk live ketika sidang. Kita semua benar-benar fokus mendukung gitu ya. Dan akhirnya semua kita yang mendukung itu dikumpulkan di rumahnya Kak Fitri. Kalian lihat sendiri kan, terdakwa itu konsisten membuli sebelum jadi tersangka. Sudah dilaporkan, sudah jadi tersangka, sudah jadi terdakwa, bahkan sampai sekarang pun sedang mendekam di dalam, konsisten membuli. Pokoknya Dokter Reza udah berhasil menyuruh dia. Konsisten menghina, konsisten. Begitu juga pendukungnya, konsisten menjadi pembuli. Gak mau berusaha pulang, enak aja dengan artis Itulah pintarnya kuasa hukum terdakwa untuk membelokkan kasus ini dari pemerasan menjadi review produk. Kan aku udah bilang, Bang Fahmi itu top banget, pengacara yang top banget. Sampai di pengadilan pun dia pinter banget bertanya kepada saksi tentang review produk dan produk. Aku nanti masuk ke podcastnya kita kalau udah data forensik keluar. Data forensik ya, benar. Tuh dengar. Kalau sekarang ngomong setengah-setengah. Nanti kalau